Mayoritas market ternyata mulai rebound dan bahkan bisa dibilang ini rebound yang cukup besar setelah tekanan ataupun badai yang sempat terjadi di hari Senin awal pekan ini. Nah, masalahnya apakah ini sudah selesai apa tidak dan bagaimana dengan nasib dari emas ataupun dengan currency lainnya? Mengingat bahwa malam nanti kita tidak dapatkan data ekonomi. So, ini dia ulasannya. Oke, kabar gembira yang termasuk menenangkan market tadi malam, salah satunya bukan hanya dari data jobs claim kemarin, yang menurut saya relatif bisa dibilang ya memberikan angin segar lah. Tapi yang paling penting adalah pernyataan dari para pejabat Fed. Dalam hal ini ada dua, yaitu Barkin dan juga Smith dari Kansas City. Oke, kita lihat dari Barkin mengatakan bahwa pasar tenaga kerja sebetulnya relatif aman sehingga tidak melihat adanya kondisi di mana ada ancaman terkait dengan resesi seperti yang dikhawatirkan oleh para pelaku pasar. Nah, perusahaan ternyata tidak banyak merekrut tapi juga tidak melakukan pemecatan alias PHK. Jadi kalau misalkan Anda lihat dari data jobless claim-nya sendiri, sebetulnya klaim pengangguran untuk mingguan itu memang kecenderungannya mengalami lonjakan yang cukup drastis seperti yang kemarin kita bahas. Bahwasanya dari sejak bulan Mei itu sudah terlihat tanda-tanda hal tersebut dari level 215.000 sampai ke 250.000. Bahkan tadi malam kurang lebih data tersebut agak sedikit turun di 233.000. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa market relatif cooling down. Nah, tapi ada pernyataan yang cukup menarik di sini bahwa kenyataannya bagi Barkin adalah dia mendengar informasi banyak perusahaan-perusahaan yang justru tidak melakukan perekrutan. Jadi perekrutannya berkurang. Itu sebabnya mungkin kalau misalkan Anda pernah ingat ada data George Job Openings, itulah yang menggambarkan kondisi perekrutan sebenarnya ternyata memang relatif lebih lemah. Kemudian juga tidak terjadi PHK, sehingga kalau terjadi pun adanya tingkat pengangguran yang lebih tinggi, itu masih dikategorikan normal. Artinya, mau itu pakai aturan SAM ataupun tidak, maka menurut pejabat Fed ini cut. Menurut para pejabat Fed ini tidak terlihat adanya ancaman terkait dengan resesi walaupun ada lonjakan yang terlihat dari tingkat pengangguran. Jadi kesimpulannya menurut mereka ini masih relatif normal. Sementara Barkin juga melihat dari kondisi inflasi. Dia cukup optimis untuk inflasi karena memang beberapa waktu terakhir terlihat data tersebut cenderung dingin. Jadi ya siapa tahu ini adalah alasan yang tepat untuk melakukan pemangkasan suku bunga, tapi memang pemangkasan suku bunga tersebut juga harus diyakinkan dengan beberapa data yang relatif lebih kuat dan stabil, terutama di pasar tenaga kerja. Artinya teman-teman, walaupun misalkan dianggap mendingin, at least tidak sampai terlalu anjlok. Dan itu berarti kaitannya dengan non-farm payroll. Sementara tingkat penganggurannya diharapkan tidak lebih tinggi ataupun tidak melesat lebih tinggi seperti kemarin. Nah, tapi ya ada kabar bagus lagi dari Smith yang mengatakan bahwa inflasi sebetulnya yang akan menjadi penentu dari suku bunga. Walaupun ada korelasi sebetulnya yang terlihat dari pasar tenaga kerja yang relatif dingin, berarti itulah tanda-tanda untuk mendapatkan tingkat permintaan yang lebih rendah, berarti otomatis nanti inflasinya juga akan relatif lebih rendah. Nah, dalam hal ini Smith cukup yakin, cukup optimis dengan data-data terbaru inflasi, sehingga nanti kita akan lihat minggu depan kalau ternyata data tersebut tetap rendah, maka menurut Smith cocok dan tepat waktunya untuk Fed melakukan tindakan yaitu memangkas suku bunga di bulan September. Jadi apakah akan ada pemangkasan darurat? Kayaknya sih tidak. Kalau lihat dari pernyataan pejabat Fed ini, mereka tidak yakin bahwa mereka harus melakukan pemangkasan tersebut. Tapi who knows, mungkin kita harus melihat dari sisi lain. Dan itu berarti data minggu depan akan sangat menentukan termasuk dari inflasi ataupun bahkan data retail sales. Sementara itu dari Sumitomo Trust yang memberikan prediksi ataupun pandangannya terkait dengan apa yang terjadi pada pasar Nikkei. Indeks saham Nikkei juga mengalami penurunan yang cukup tajam. Kita ingat bahwa di hari Senin semuanya relatif merah, bukan hanya Wall Street tapi juga Asia, termasuk yang paling dalam, yang paling tajam adalah penurunan di indeks Nikkei. Ya, menurut Sumitomo, penurunannya ini dikarenakan akibat dari data Amerika yang relatif lemah, kemudian juga terkait dengan penguatan yen. Jadi, menurut mereka, tidak melihat adanya tanda-tanda yang harus dikhawatirkan terkait dengan resesi atau apapun itu terkait dengan kebijakan yang berubah. Nah, justru menurut Sumitomo, ini adalah kesempatan karena potensinya akan tetap mengalami kenaikan karena dilihat dari pendapatan ataupun penghasilan dari masing-masing perusahaan yang ada di Jepang justru semakin kokoh. Dan inilah yang membuat kenapa mereka yakin bahwa mungkin di tahun fiskal 2024-2025 mendatang itu akan didapatkan laporan pendapatan 2 digit
Wow, ini berarti sangat fantastis. Kalau memang itu terjadi, berarti Nikkei mungkin hanya penurunan terakhir kemarin, lalu kemudian kita akan lihat apakah ada momentum yang lebih bagus lagi apa tidak. Saya rasa momentum yang lebih tepat adalah pemicunya nanti akan ada dari Federal Reserve, di mana mereka diharapkan untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Tapi sebelum itu, mungkin ada baiknya kita menunggu sampai Jackson Hole Symposium di tanggal 22 sampai 24 Agustus mendatang. In case ternyata Powell memberikan indikasi ataupun ketegasan ulang bahwa mereka akan melakukan ataupun rencana 6 bulan ke depan termasuk sampai akhir tahun yang diperkirakan akan relatif mendukung untuk pola pelonggaran moneter, dan itu berarti ditandai dengan kebijakan pemangkasan suku bunga. Sementara untuk ekonomi kalender hal ini, seperti yang terlihat di ekonomi kalender, tidak ada data ekonomi yang di malam hari akan memberikan efek signifikan terhadap market. So, kita coba lihat di sini. Tadi pagi kita sempat dapatkan laporan CPI dari China. Angkanya hijau, angkanya cukup bagus dan bahkan bisa dibilang lebih tinggi daripada ekspektasi. Artinya apa sih? Ya, kalau lihat dari Hang Seng tadi pagi dia sempat mulai kenaikan, bahkan ya terkoreksinya pun masih relatif tipis. Tapi sayangnya, range pergerakan tidak terlalu besar, teman-teman. Oke, saya lanjut dengan pembahasan ini adalah kaitannya dengan angka yang hijau ataupun angka yang relatif lebih tinggi. Artinya di situ tidak dibutuhkan adanya pelonggaran lagi terkait dengan kebijakan moneter. Ya, tapi positifnya adalah at least ada aksi ataupun ya katakanlah aktivitas ekonomi yang memungkinkan adanya tumbuhan atau pertumbuhan permintaan, dan itu adalah permintaan domestik. Nah, cuman sayangnya walaupun datanya jauh, berarti disinilah otaknya kemungkinan PBOC ataupun bahkan pemerintah itu akan mengerem untuk mensubsidi ataupun menyuntikkan dana stimulus. Ya, ini akan jadi negatif sehingga akhirnya Hang Seng mungkin akan sulit untuk melalui kenaikan lanjutan. Tapi positifnya lagi, balik lagi, kita melihat ada potensi bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah China ataupun bahkan Bank Sentral China PBOC mencoba untuk meyakinkan market bahwa mereka sedang bergegas untuk mendorong stabilitas ekonomi. Dan itu berarti tingkat permintaan domestik ataupun belanja domestik yang harusnya akan menjadikan tanda-tanda untuk pemulihan. Bahkan kebijakan dari Politburo yang mengatakan bahwa komitmen mereka adalah 20 titik sentralnya, yaitu terkait dengan semua dikerahkan untuk memancing ataupun memicu keyakinan ataupun indeks confidence dari pasar domestik. Ya, kita tinggal tunggu saja. Berarti kalau misalkan itu yang terjadi, kita harapkan akan ada data-data positif dari China sehingga kita bisa lihat Hang Seng pun mulai bergegas mengalami kenaikan kembali. Ya, at least mungkin 2 atau 3 bulan ke depan kita mulai melihat tanda-tanda stabilitas tersebut. Nah, satu sisi, kembali saya ingatkan, minggu depan kita akan lihat dari data CPI Amerika tanggal 14 Agustus, dan kemudian di tanggal 22 sampai 24 Agustus adalah Jackson Hole Symposium. Mana yang harus kita lihat? Saya rasa yang pertama harus teman-teman camkan adalah inflasi. Itu yang akan menjadikan penentu apakah Fed jadi memangkas atau tidak. Tapi saya rasa sih dari kejadian kemarin, mau tidak mau harapannya atau ekspektasinya adalah sudah 80-90% ada probability untuk melakukan pemangkasan. Cuman yang jadi soal sekarang ini adalah apakah 25 basis point atau 50 basis point. So, menurut saya fokus utama nanti bergeser, bukan lagi apakah mereka akan melakukan pemangkasan atau tidak, melainkan mereka bergeser fokusnya adalah 25 basis point atau 50 basis point. Apa bedanya? Bedanya adalah 50 basis point kecenderungan agresif dan itu dinilai market sebagai tanda-tanda kecemasan dari Fed. Ya, ini kaitannya dengan kemarin sebetulnya di hari Senin, di mana pasar ekuitas ambruk dan mereka cenderung melihat ada kondisi Fed terlambat bergerak, lalu kemudian dikhawatirkan terjadi resesi. Jadi untuk memicu ataupun meredam itu, maka Fed diharapkan memangkas 50 basis point. Sebaliknya, kalau ternyata Fed biasa-biasa saja, adem-adem saja, maka mereka akan melakukannya hanya 25 basis point, dan itu ditandai dengan kondisinya adalah pasar tenaga kerja dingin tapi normal, kemudian inflasi dingin, berarti alasan untuk yang melakukan pelonggaran ataupun pemangkasan semua itu sudah tepat. Jadi mereka tidak merasa perlu untuk melakukan pemangkasan lebih besar dari 25 basis point. Mana yang akan lebih positif untuk market? Keduanya menurut saya akan sangat positif. Ya, kalaupun misalkan dengan 50 basis point ada kepanikan, yes, tapi kemungkinan dengan dipicu 50 basis point itu akan jauh lebih normal kembali. Sementara itu, kalau melihat dari data ekonomi kalender, ternyata di tanggal 14 Agustus mendatang itu ada beberapa data yang juga penting. Bukan hanya Amerika, tapi juga ada inflasi dari Inggris yang mungkin itu yang akan menjadi trigger ataupun pemicu terkait keputusan BOE mendatang. Kemudian juga ada data GDP dari zona Eropa,
saya rasa ini akan memicu terkait dengan kondisi Eropa, apakah sudah stabil atau katakanlah mungkin perlambatan ekonominya terjadi apa tidak, atau mungkin sudah pulih atau tidak. Nah, jadi tanggal 14 mendatang, hati-hati, banyak agenda penting termasuk juga beberapa lainnya di minggu depan. Nah, kita akan lihat dari outlook grafik berikutnya, yaitu terkait dengan nasib emas, apakah sudah saatnya layak beli, layak pertahankan beli, atau masih ada gangguan lagi. Dan mungkin juga USD Japanese Yen yang cukup menarik untuk kita lihat.